pengalaman saya membimbing saudara, kakak-kakak kelas saudara, ada yang gagal. Kenapa gagal? Satu penyebabnya, karena ketidakajegan di dalam menjalani proses bimbingan. Begitu. Saya tidak tahu siapa nanti yang saya bimbing. Kalau saudara tidak ajak, ya tentu akan bernasib sama. Karena ini kan bukan hasil yang kita pentingkan, tetapi proses yang kita pentingkan. Kalau prosesnya bagus, saya yakin hasilnya akan bagus. Prosesnya gimana itu? Ya kerjakan, lakukan, diskusi, bimbingan. Jangan saudara seperti orang bertapa gitu. Tidak pernah bimbingan, ujuk-ujuk gitu. Bawa proposal jadi. Dapat dari mana? Oh, saya selesai bertapa di kuburan. Tadi malam jam 12, tahu-tahu jatuh proposal dari bawah pohon beringin. Tidak ada seperti itu. Harus melalui proses. Kalau ada yang ujuk-ujuk gitu ya, coret saja. Ini mumpung ada Kaprodi ini, semua dosen yang membimbing kalau ada yang ujuk-ujuk, yang instan gitu, didiskualifikasi saja. Artinya apa? Proses itu menjadi maha penting. Nah, ada 3 hal yang saudara harus lakukan. Pertama, saudara mengerti caranya, bagaimana menyusun proposal, bagaimana melakukan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara mengerjakan. Kemudian yang ketiga, ada hasil, ada bukti. Misalnya, saya tanya ke Leh, kamu udah ngerti, Leh? Oh, sudah, Pak. Oh, ngerti sekali saya. Bagus. Sudah ngerjakan, Leh? Oh, sudah, Pak. Selesai. Bagus. Terus mana buktimu? Belum saya print, Pak. Printnya ngadat. Gombal kamu itu kalau jawabnya seperti itu. Mana print hasil print outmu? Ketinggalan, Pak. Ah, omong kosong. Mana hasilnya, Leh? Ini, Pak. Oh, ya baguslah. Benar salah itu bukan urusan mahasiswa, ya. Benar salah yang menentukan adalah pembimbing. Baik, buruk, benar, salah itu tugasnya pembimbing yang meluruskan. Itu bukan tugas saudara. Saudara hanya mengerjakan. Intinya ini Pak, saya kerjakan. Bagus. Ngerti ya, ngerti. Udah ngerjakan sudah Pak, tadi malam sampai jam 3 ngelembur. Oh, bagus. Mana hasilmu? Ini Pak. Oh, bagus. Gitu loh. Itu aja tugas saudara. Ya. Nah, saya berharap untuk bimbingan kali ini nanti tidak ada di antara kalian memiliki nasib buruk seperti kakak-kakak kelas saudara. Asalkan saudara rajin, terjadwal,
saya kok berkeyakinan saudara akan selesai dengan tepat waktu. Itu saja modalnya. Artinya apa? Di sana ada kesungguhan, keseriusan. Itu loh. Tidak install. Ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba kok jadi. Bahkan ada yang konyol lagi itu, baru nyusun proposal, sudah ada laporannya analisis data. Lagi lah, nemeni lah. Dari mana dapat uang proposal saja belum selesai kok sudah ada bab 4 itu. Nah, ini tidak boleh. Yang berapa pengantar. Nah, di dalam proposal dan juga nanti melakukan penelitian, maka penelitian saudara yang baik adalah memiliki nilai orisinalitas. Itu keaslian. Orisinalitas dari ide. Gagasan-gagasan yang diteliti. Ya. Jangan sekali-sekali melakukan plagiasi. Jangan menggunakan milik orang lain. Ya, itu pesan saya. Mulailah menulis. Belajar menulis. Nah, saudara, di dalam menulis proposal ada beberapa komponen yang harus terpenuhi. Apakah penelitian saudara nanti itu kualitatif maupun kuantitatif? Jadi jenis penelitian yang boleh kalian lakukan itu, apakah saudara akan memilih kuantitatif atau kualitatif? Tapi kalau untuk kualitatif sekarang ini kita masih menghadapi persoalan. Karena kualitatif itu harus turun ke lapangan, sementara kondisi kita ini masih kondisi belum normal. Sehingga kemungkinan besar penelitian-penelitian saudara itu adalah penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif yang bisa dikerjakan dari rumah. Tidak harus. Nah. Oke. Yang pertama harus ada judul. Judulnya jelas. Judul yang baik ya. Bukan sekedar judul-judulan. Rasanya saya sudah pernah memberikan materi dalam bentuk PowerPoint. Judul yang baik itu seperti apa? Nanti kalau pelupa, nanti akan saya munculkan lagi. Kemudian yang kedua, ada masalah yang akan diteliti. Saya umum saja, penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif ada masalah. Kalau di kuantitatif itu yang disebut dengan rumusan masalah, kalau di kualitatif itu namanya fokus penelitian, sama saja. Nah, kemudian ada landasan teori. Jadi landasan teori dan landasan empirik yang melatar belakang. Yang namanya landasan teori, ya rujukannya teori-teori.
Teori apa teori dasarnya yang dipakai? Misalnya contoh, saya ini mau meneliti tentang penggunaan media, Pak. Teori belajar mana yang mendasari media itu? Misalnya teori stimulus respon. Ini teorinya, oke, bagus. Demikian juga harus ada landasan empiris. Landasan empiris mengacu pada temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian saudara. Harus itu. Nah, temuan empiris ini di mana dicari? Di dalam jurnal-jurnal. Karena nanti di dalam bab 2 ini di samping ada buku sebagai rujukan, harus ada jurnal sebagai rujukannya. Jurnal berbahasa asing. Gitu. Ini kalau Pak Kaprodinya ada di sini, Pak Tono kalau masih mendengarkan, minimal saya sarankan ada 5 jurnal. Minimal. Yang bisa digunakan untuk mendukung kajian teoritiknya maupun kajian empirisnya. 5 jurnal dengan dibatasi paling lama 5 tahun. Kalau sekarang 2020, jurnal terbitan 2015 masih bisa dipakai. Nah, itu landasan teori. Kemudian metodologi penelitiannya jelas. Kalau metodologi penelitian kan kalau itu kuantitatif menggunakan kuantitatif, kalau itu kualitatif menggunakan variabel kualitatif. Jadi nanti kalau saudara memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif, ya ini harus menyesuaikan dengan rancangan kualitatif. Tetapi secara garis besar, baik penelitian kuantitatif dan kualitatif ada unsur-unsur yang sama, walaupun menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Oke, lanjut Mas. Mas Pandu, lanjut. Nah, terakhir jangan lupa ini ada apa? Yang terakhir ada kepustakaan, daftar pustakanya. Nah, bagaimana menulisnya nanti dalam proses bimbingan itu saudara akan diajar. Demikian juga lampiran-lampiran yang harus disertakan di dalam. Nah, itu gambaran umum tentang komponen-komponen dari proposal penelitian. Nah, oleh karena itu nanti mulai sekarang harus sudah dipikirkan kira-kira apa yang mau diteliti. Nah, saya mau meneliti inilah itu. Kemudian di orat-oret dituangkan ke dalam judulnya ini. Nah, kemudian landasan teorinya harus ada itu. Judulnya bagus, ya. Oh, ini semua bagus, tetapi ini rujukannya tidak ada, teorinya tidak ada, tidak bisa. Jadi harus ada dukungan teoritis, harus ada dukungan empiris. Itu. Jadi harus saling melengkapi. Oke, Mas Pandu,
bisa lanjut tayangan berikutnya. Nah, nah ini nanti setelah proposal itu mulai bab 1, bab 2, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Sampai di sana proposal. Ditambah lampiran instrumen penelitiannya. Instrumen untuk mencari data. Nah, setelah nanti sudah turun mencari data, datanya sudah dapat, baru dilanjutkan dengan bab 4 di dalam skripsi hasil penelitian atau analisis data, ya. Ini bab 4 ini analisis datanya, termasuk hasilnya apa, baru pembahasan, kemudian ada yang bab ke-6 itu penutup, kesimpulan, saran. Nah, untuk proposal itu 1 pendahuluan, atau boleh kalau boleh nanti penulisannya ikuti buku pedoman. 2 kajian pustakanya. 3 metodologi penelitian. Metode penelitiannya baru dilengkapi dengan instrumen. Artinya alat yang nanti saudara gunakan untuk mencari data. Apakah itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Semua ada instrumennya. Selesai sampai di sana. Setelah itu baru saudara turun ke lapangan. Cari data. Nah, setelah datanya dapat, baru dilakukan analisis data. Pembahasan, penutup baru. Nah, untuk saat ini saudara menulis sampai di bab 3. Yaitu metode penelitian plus instrumen. Oleh karena itu kalau ada yang mengumpulkan proposal lengkap dengan bab 4 itu ya kepinteran. Durung wayai kok wis datanya komplit, analisisnya. Lu nggak ngambil data aja belum kok sudah analisis, itu ngetarani tau ya. Ngetarani mari bertapa di kuburan itu, dikucuk dikirim data sama malaikat. Nah, itu. Jadi harus seperti itu. Dari sini ada yang bertanya? Kita nggak punya kuliah ini. Saya akan melayani saudara sampai saudara memiliki pemahaman 2 jam, nggak apa-apa, 3 jam. Gak apa-apa. Ada yang tanya? Paham sampai sini? Ada yang tanya silakan. Kalau udah ada, lanjut Mas Pandu. Nah, ini bagaimana menulis judul. Dulu saya sudah pernah memberikan materi ini ya. Lanjut Mas. Mas Pandu lanjut. Nah, ini. Judulnya apa? Judul penelitian itu. Judul-judul melewati kebablasan Mas. Oh. Yang atasnya. Oke, ini. Judul itu harus singkat, padat, jelas. Mungkin tidak boleh lebih dari 20 suku kata. Mungkin kebanyakan 15 suku kata.
Jelas, singkat, padat. Kalau itu ini kebetulan karena contohnya kuantitatif, di dalam judul itu variabelnya harus ada nampak. Variabel yang akan diteliti. Kalau kuantitatif itu ada variabel bebas, mana variabel moderator. Kalau di kualitatif mungkin itu subjek penelitiannya harus jelas. Ya. Jenis hubungan variabel ini kebetulan, nah, jadi yang pertama judulnya itu harus singkat, padat, jelas. Jumlah suku kata tidak boleh panjang-panjang, mungkin 15 suku kata. Lanjut Mas Pandu, lanjut. Halo, lanjut. Mas Pandu. Nah, contoh ini. Nah, ini ya contoh ada variabel bebas, variabel terikat. Ini, kalau jenis hubungan variabelnya apa pengaruh, titik-titik dan titik-titik terhadap. Nah, subjeknya ini contohnya siswa kelas. Kualitatif juga demikian, subjeknya di mana. Ya. Nah, nanti di dalam buku pedoman itu ada bagaimana desain proposalnya, sistematika proposalnya kalau itu penelitian kuantitatif. Bagaimana sistematika proposal kualitatif itu ada. Nah, saya hanya menyarankan tadi kemarin Pak Rono bilang itu buku pedoman belum selesai, belum dibagikan. Oleh karena itu saudara tidak usah menunggu pinjam punya kakak kelasnya difotokopi, dipelajari. Sambil menunggu yang ini belum datang ini. Daripada menunggu lama kan lebih baik difotokopi, dipelajari. Nah, buku pedoman itu wajib hukumnya untuk dibaca, dipelajari. Namanya saja buku pedoman harus dipedomani. Pengalaman buku pedomannya itu masih tetap mulus-mulus semua. Tidak pernah dibuka. Jadi saudara baca itu biar ngerti. Oke, lanjut. Mas Pandu. Mas Pandu, lanjut. Halo, lanjut. Oke. Ini kalau kualitatif, variabel bebas, variabel. Nah, nanti saya akan kirim juga, nanti akan berikan pada Pandu tentang penelitian kualitatif. Begitu. Sehingga saudara bisa baca itu. Nah, itu kalau klasifikasi variabel, ya, bla bla bla, dapat bebas, moderator. Kalau saudara kuantitatif juga variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator. Cukup 3. Nah, nanti kalau masih bingung yang 3 seberapa, nanti pada saat proses bimbingan itu kita matangkan. Kalau
kuantitatif. Kalau kualitatif tentu akan lain, sistematikanya, rujukannya tentu yang lain yang bisa saudara gunakan. Lanjut Mas Pandu, lewati aja ini karena ini banyak kuantitatif. Nah, ini sekedar hubungan variabel. Lewati aja, lanjut. Oh ini panjang, 15 kata betul. Panjang judul 15 suku kata. Tidak boleh ada kata-kata seperti studi tentang, penelitian tentang, eksperimen tentang. Ya. Jadi tidak ada kata-kata seperti studi tentang, studi mengenai, penelitian tentang. Tidak boleh. Kalau langsung saja misalnya pengaruh penggunaan media X terhadap hasil belajar. Kalau kualitatif gimana? Misalnya yang pernah saya bimbing misalnya nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam upacara bersih desa di desa X. Atau kalau di Tata Rias pernah saya bimbing, misalnya nilai-nilai filosofi pada Paes. Tahu Paes ya? Jadi Paes itu kalau saudara manten itu kan otaknya ini apa namanya ini? Ditulis, diukir, ireng-ireng itu, hitam-hitam namanya Paes. Nilai-nilai filosofi Paes pada boleh saja. Misalnya ada yang terakhir meneliti itu nilai filosofi pada rumah apa di rumah adat di Flores itu. Dia pulang ke daerahnya, mengambil data. Saya suka kalau yang saudara-saudara yang dari daerah itu mungkin bisa pulang melakukan penelitian, nanti kalau misalnya kondisinya sudah bagus, sudah aman, nulis tentang sesuatu yang fenomenal di daerah saudara untuk ditulis dalam bentuk skripsi, sehingga itu bisa menambah referensi bagi hal-hal yang cukup fenomenal yang ada di daerah-daerah saudara. Misalnya boleh juga meneliti tentang secara kualitatif tentang kalau orang di Flores lamaran itu yang mas kawinnya apa namanya, Lydia namanya, yang bisa berupa sapi atau kambing atau babi. Belis Pak itu. Ya belis. Misalnya kajian terhadap belis misalnya. Itu kan bisa dilakukan secara kualitatif. Ya. Kalau di Jawa misalnya banyak pada masyarakat Samin boleh dilakukan. Jadi atau di desa saudara, di mana di wilayah yang paling sederhana, itu bisa dilakukan penelitian kualitatif. Nah, itu. Jadi 15 suku kata itu saya kira sudah cukup singkat, maksimal. Oke, lanjut Mas Pandu. Oke. Nah, ini contoh-contoh kuantitatif ini yang banyak. Memang semua materi yang saya siapkan kuantitatif. Tapi nanti secara
yang kualitatif juga saudara bisa saya ngopi dari Mas Pandu biar di share di grup nanti. Nah, ini enggak usah saya, mungkin saudara sudah punya ini materi ini, tinggal saudara mempelajari saja. Nah, kembali lagi saudara, sukses tidaknya tergantung pada diri kita masing-masing. Karena skripsi itu sifatnya sudah individual ya, karya individual. Kalau saudara aktif, rajin, cepat. Kalau saudara elet, lama. Pakailah semboyan, kejarlah daku kau kutangkap. Pakai semboyan itu untuk mencari pembimbing saudara. Kejarlah pembimbingnya. Jangan sampai ada naruh, Pak, saya naruh bab 1, Pak, di meja, di WA dosennya. Sebulan tidak pernah dijenguk. Ya hilang di meja itu. Makan rayap karena kelamaan. Begitu naruh, ya Pak, saya sudah naruh bab 1. Oke ya, nanti saya koreksi. Ya jangan sampai seminggu. 4 hari WA lagi, Pak, sudah dibaca apa belum, Pak? Belum. Oh ya, tunggu. Lusa ya WA lagi, Pak, sudah dibaca belum, Pak? Belum. Besok ya, besoknya WA lagi, sudah dibaca? Belum. Saya yakin kalau dosen pembimbing saudara menyatakan 3 kali belum, itu dia akan punya beban. Berusaha untuk menyelesaikan. Kalau misalnya sudah sampai 2 minggu bilang belum ya pembimbingnya kebangetan nih namanya. Kalau saya ngomong apa adanya, ini ada pembimbing di sini yang mendengarkan juga. Kalau 2 kali bilang belum, pembimbingnya belum dibaca, itu wajar. Kalau sampai 5 kali di WA belum itu wis kebangetan. Kenapa? Karena ada beban juga. Kalau sampai 5 kali bilang belum, kan malu juga kita. Kasihan mahasiswanya itu. Jauh-jauh. Apalagi ucuk-ucuk datang ke kampus, Pak, mau ngambil, belum deh, tunggu besok ya. Mulai, kasihan. Kita kan manusia, sama-sama punya perasaan. Jadi kata kuncinya apa? Kalau saudara tetap kooperatif, tetap kreatif, ajak, tidak akan ada masalah dengan pembimbing. Ingat ya, omongan saya itu. Kalau saudara ajak datang, kreatif, mengerjakan, waktunya bimbingan, begitu terus rutin, saya jamin tidak ada masalah dengan pembimbing. Tapi kalau saudara datangnya sebulan sekali, itu saya berdoa. Saya tidak akan berdoa, dan saya jamin pasti akan ada masalah. Kuncinya di saudara. Jangan berpikir baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah itu adalah tugasnya pembimbing. Saudara bekerja mengikuti arahan-arahan pembimbing. Dia yang saya katakan tadi, yang tidak selesai itu kan yang gak pernah nongol, gak pernah muncul, tahu-tahu mau ujian itu baru nguper-nguper dosennya.
Pak minta tanda tangan. Oh, kalau saya digitukan malah saya tidak masuk-masuk, bolos saya, menghilangkan diri saya. Jadi kayak begitu yang saya harapkan, saudara-saudara. Kata kuncinya ada di saudara. Nah, sedangkan yang lain-lain itu akan mengikuti. Ya. Nah, hal lain juga penting. Perlu adanya kohesivitas di dalam kelompok. Ini penting dijaga. Walaupun sesungguhnya bimbingan proposal, bimbingan skripsi adalah karya individu DWW. Tapi di dalam bekerja itu perlu juga ada kebersamaan. Jaga. Itu. Individual tetap individual karena ini tanggung jawab pribadi, tapi kebersamaan itu juga harus dijaga. Karena pengalaman juga dalam satu kelompok tukaran di konjoni pakai sama-sama memunculkan egoisnya, ego-egonya. Kalau kebersamaan itu egonya ya harus disingkirkan. Itu. Buku disilih koncone gak oleh, itu gak cocok dengan fitrahnya ilmuwan, itu buku dipilih gak oleh gitu. Oh, ada buku ini, aku punya ini, kamu butuh ini enggak? Aku punya ini, aku butuh ini, siapa ya dia yang punya itu. Jadi sharing begitu untuk memudahkan. Buku dikerekepi dewe, ben pinter dewe, gak ada istilah-istilah begitu. Itu yang ingin saya sampaikan, saudara, jangan takut, jangan kalah sebelum berperang. Ya, jangan kalah, jangan takut sebelum menghadap pembimbing. Nggak ada yang ditakuti pembimbing. Sekarang sudah jinak-jinak semua, nggak ada yang kalah pembimbing, saudara. Sudah jinak-jinak semua. Itu. Tinggal saudara aja bagaimana menggunakan kejinakan ini. Pinter-pinternya saudara. Ya, itu mungkin kita perlu buka diskusi itu. Nanti kalau materi itu kan saudara bisa baca. Nanti materi kualitatifnya nanti saya berikan. Nah, sebagai akhir, satu harapan saya, konsisten, ajak, ya, waktu bimbingannya itu. Ojo ngilang, itu maksudnya. Apapun yang bisa saudara buat, buatlah, konsultasikan, biar pembimbing saudara memberikan solusinya. Kemudian yang kedua, belajar tentang kata tulis. Mungkin bila perlu sekali-sekali lihat pedoman ejaan yang disempurnakan itu. Kapan saudara nulis di atas seperti apa, di bawah. Kapan huruf besar, kapan huruf kecil, kapan koma, kapan titik, kapan menggunakan kata sambung. Belajar, itu penting.
Karena skripsi itu adalah sebuah naskah akademik yang harus memiliki sifat-sifat ilmiah, apakah dari sisi tata tulis, bahasa, konten, dan lain-lain sebagainya. Jangan takut apapun. Nah, yang ketiga, mulai sekarang saudara sudah berpikir, kira-kira nanti malam tidur itu, sebelum tidur tutup matanya merenung, kira-kira aku mau penelitian kualitatif apa yang saya akan teliti. Kemudian tuangkan, tulis dalam bentuk judul. Sebanyak-banyaknya. Pengalaman disuruh buat sebanyak-banyaknya, apa idenya, tulis. Nulis cuma satu. Mari ngono gak cocok dicoret, entek bahannya, terus takoni gak mudeng. Mandek sudah. Meneliti apa? Gak punya konsep. Ditakoni gak jawab. Tulis sebanyak-banyaknya. Satu, oh masih ada 9. Oh ini gak cocok, coret. Ini gak cocok, coret. Oh ini loh api. Oke, sip. Kan begitu loh. Tuangkan dalam bentuk judul. Syukur-syukur setelah judulnya dirumuskan ada kerangkanya yang sudah bisa dibuat, dimasukkan. Gitu loh. Ya. Your battery is running low. Baterainya low, Mas. Yopo iki, Mas. Mumpung belum almarhum, Mas. Mas Pandu, baterainya low. Nanti cepat almarhum menyelain. Oh. Nah. Sebenarnya Bapak colokannya salah dari Pak Artono. Iya. Tidak bisa, Mas. Bentar sabar ya. Masuk, Pak. Oke, sip. Makasih. Ya, makasih. Nah. Oke, sekarang saya ingin saudara yang bertanya. Apapun. Ada? Oh iya. Cipendanya? Belum ada gambaran? Oke. Jadi setelah ini, tidak tahu siapa temannya itu ya, pinjam di Pak Artono buku pedoman lama di kopi. Untuk membuka wawasan berpikir kalian. Karena dari sana kalian bisa memperoleh. Sekarang bagaimana mencari referensi? Referensi. Jadi ketika
saudara sudah mendapatkan judul, mencari referensinya, bukunya yang mendukung untuk menulis di bab 2. Ya, no? Harus ada dukungan teori, termasuk jurnal. Kalau jurnal di perpustakaan ada jurnal online. Saudara mau ke perpustakaan bisa membuka, mencari jurnal humaniora. Tinggal cari. Syukur-syukur saudara punya YPDW itu ya, yang bisa dibawa kemana-mana itu untuk membuka. Gampang ya di jurnal, karena di perpus itu tersedia jurnal yang, dan selama ini rasanya belum ada yang memanfaatkan itu. Jurnal itu penting untuk kajian empirisnya. Jurnal bahasa Inggris. Jadi tahun ini saya harapkan minimal lah 5 ada jurnalnya. Jadi, minimal 5. Makin banyak makin baik. Gitu. Makin banyak makin baik. Tulis sendiri. Ya. Saya tahu. Dosen-dosen tahu. Mohon maaf. Mana tulisan kalian sendiri dengan yang bukan, kami bisa membedakan. Contoh, jawaban ini UTSEK 5 Ngalor Ngidul. Kok moro-moro nulis proposal iso apik, sewengi dadi apik gitu kan. Tekan di. Ya enggak? Tulis belajar pertama ya memang tidak bagus kan. Baca. Nanti caranya kalau sudah bab 1 selesai, tukar bacanya. Bacaan cuma punya aku koreksian. Nah, saling koreksi begitu. Cirinya, kalau sudah jenuh kalimatnya yang keluar. Oleh sebab itu maka. Nah, ini sudah kalimat-kalimat jenuh. Terus gak berkembang wis. Oleh sebab itu maka. Oleh sebab itu wis jenuh, wis mandek gitu, wis nyambung kalimat, wis gak kepikiran kata apa. Pokoknya yang paling enak. Oleh sebab itu maka. Itu dihindari. Jadi belajar menyusun. Justru kalau kalimatnya bagus itu saya curiga. Justru kalau kalimatnya yang jelek dalam tanda petik ya itu malah kita tidak curiga. Dalam situasi seperti ini integritas saudara harus tetap ditunjukkan. Karena nanti skripsi saudara itu akan diupload dalam bentuk apa itu? Terakhir diupload. Di dalam skripsi ada pernyataan bahwa ini karya saya sendiri, tidak menciplak, tidak apa, tidak ini. Tanda tangan. Kalau terbukti bersedia diberikan sanksi. Kalau terbukti sanksinya apa? Ijazahnya bisa dicabut, gelarnya bisa dicabut. Karena dia kan di scan ada apa namanya, menggunakan aplikasi Turnitin untuk melihat ini ciplakan apa enggak. Dia akan dicek itu sebelum diupload. Oleh karena itu, orisinalitas itu menjadi menjadi hal yang penting.
Nah, nanti gimana caranya mensiasati agar tidak, nanti kita dalam proses bimbingan itu kita perlu belajar agar tidak terjebak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya tidak tahu bimbingan saya siapa ya. Belum ada bocoran dari Kaprodi. Siapapun yang menjadi pembimbing saudara, saya tetap berharap komitmen kita bersama untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik untuk kalian. Jangan nodai nurani kalian. Maksudnya begini, kelak saudara sudah lulus itu, sudah bekerja, malam-malam mau tidur, eling pada kenangan ketika nulis skripsi gitu, terus ingat, aduh pian skripsiku itu gak kena, rasanya getun, menyesal, dan itu sudah menodai nurani kita. Ya enggak? Oh, aku biar diseneni Pak Wayan. Oh, aku kok wedi meni Pak Wayan biar ya, misalnya. Jadi malah itu menjadi kenangan yang indah. Kok jadi kita bisa guyu-guyu dewe, cengar-cengir dewe kayak orang gendeng ono kok eling-eling biar diseneni wedine setengah mati itu. Padahal ya itu jadi kenangan. Tapi kalau ketika besok aduh biar skripsi kok gak kena gitu. Itu sudah melukai perasaan. Jangan nodai. Biarlah kenangan itu menjadi sesuatu yang indah. Begitu. Oleh karena itu, saya aja sampai sekarang kalau ingat, kalau mau bimbingan disertasi jam 5 itu, jam 3 itu sudah mulai bolak-balik ke kamar mandi kencing. Padahal janjian dengan pembimbing jam 5. Jam 3 itu sudah kita mulai nervous. Bolak-balik kencing, stres. Setelah sekarang ingat-ingat itu terkenang itu cuma jadi cengar-cengir aja, gitu, guya-guyu dewe. Nah itu seperti itu yang saya maksudkan. Mari kita berkomitmen untuk menghasilkan sebuah karya-karya yang terbaik dalam hidup ini. Jangan nodai dengan hal-hal yang tidak baik, karena itu nanti akan menjadi sebuah kenangan yang indah untuk saudara. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, ya. Tabrak 10 bro. Gimana? Ada yang tanya? Baik, udah ada. Tetap semangat untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik, ya. Setuju? Tetap semangat untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik. Jangan nodai. Ya, itu saya kira. Terima kasih saudara sudah hadir. Mungkin ada penjelasan dari Pak Hartono selaku Kaprodi. Saya persilakan. Setelah ini tidak tahu kapan mulai bimbingannya. Saudara segera membentuk kelompok, siapa ketua kelompoknya, siapa yang bertugas menghubungi pembimbingnya, biar komunikasinya tetap berjalan dengan baik, dengan efektif, proses bimbingan ini efektif. Begitu. Apakah bimbingannya melalui kayak begini atau melalui apa, nanti kan tergantung pembimbingnya masing-masing yang menentukan. Harus ngirim dengan soft copy apa dengan hard copy apa, nanti tiap pembimbing mungkin punya gaya sendiri-sendiri. Kalau saya lebih suka hard copy
gampang baca, nggak ribet-ribet buka. Itu saya kira. Terima kasih saudara, tetap menjaga kesehatan karena situasi sekarang ini masih belum kondusif betul. Kesehatan itu maha penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Baik, saya kembalikan pada Pak Hartono. Pak Hartono, apakah Pak Hartono masih mendengar? Silakan Pak Hartono. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Hartono, bisa mendengar saya atau masih mendengarkan? Mas Pandu, co-hostnya ini Mas Pandu mulai jam 7 dengan saya, membantu saya di mulai pagi. Masih telepon. Oke. Nah, saudara, tunggu Pak Hartono, masih ada telepon dari mana? Dari rektorat atau mana? Dari dekan, tidak tahu. Saudara bersabar menunggu sejenak ya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya akhiri. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Kameramu nyalakan, Rek. Terima kasih Pak Dr. Iwayan dan Mas Pandu selaku tim IT. Terima kasih Kak Gale. Terima kasih Rek, nyala Mas non, Panani Rek. selaku Rek. pemuda dari Jombang. Nyala non, Rek. Kameramu, Rek. Kono jok koyo ngono, Rek. Ya Mas, lagi di mana Mas? Di jalan menuju rumah. Kah? Rumah mana? Rumah sakit? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Enggak itu, enggak ada panggilan menyopir lagi dah. Nyala kameramu, Kak. Birumu di Sudah ada. Nani. Rek, yang ke warung siapa aja? Halo. Mbak. Kan Jombang, Van. Dong ini tah. Gimana tuh? Burita sudah ngirim tugas untuk muridnya. Burita. Oh, mudik. Mampir, Mbak. Halo. Rek, nyala no kameramu. Monitor Burita. Halo, Rek. Ojo koyo ngono, Rek. Nyala no kameramu, Rek. Wis, sampai lanjutkan. Permisi. Burita sudah ngirim soal untuk siswanya. Meja. Ayo, Rek. Nyala no kameramu, Rek. Ojo koyo ngono, Rek. Saling sapa dulu. Ini headsetnya sih mana? Kameramu, Rek. Ojo koyo ngono, Rek. Rek, nyala no kameramu, Rek. Ojo koyo ngono, Rek. Rek, nyala no kameramu, Rek. Ojo koyo ngono, Rek. Bella. Rek, nyala no kameramu, Rek. Ojo koyo Menengah Bel. Bella keluarkan dari grup ya. Tolong Bella keluarkan. Bella monitor. Halo, Hai Kak monitor. Gali. Rek, nyala no kameramu, Rek. Ojo koyo ngono, Rek. Hormati, Rek. Hargai. Iya, Bang. Masih Aya monitor. Hai Kak Gali. Mas Jaya turu. Masih Aya monitor. Ngomong turu, Rek. Ayo, Rek. Halo, Rek. Saya Hilda, Marta, Mbak Ema, Putri, Rotul, Monika, Riza. Ayo, Mbak. Jangan sambil kayak Posisinya gitu, di Mbak. depan. Di rumah, Mbak. Ayam yo, kok nang biasa nih. Oh, kayak Ayam ngono, sudah Mbak. ayam. Sampean, Mbak. Komen kok mampir. Berisi boy, berisi boy. Kok Mbak aku, Mbak. Apa nanti tak tunggu aja. Sampean ono apa saja nek Fani, ha? Ayo, Mbak. Kode mau Jombangnya. Ya. Jauh udah di Iya. Permisi nggak, Pak? Ini nggak, Pak? Bukan. Oh. Assalamualaikum Pak Hartono. Masya Allah, makin hari makin ganteng, Pak.
Kalau slide layar buatan bisa Pak, hanya untuk Terus yang panjenengan mau menampilkan apa? PowerPoint. PowerPoint-nya sudah dibuka Pak. Oh, dibuka dulu. Nggih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Tayangan saya apa sudah bisa dilihat tayangan saya? Kurang Hah? besar, Pak. Belum ada. Pak. Tayangannya Diperbesar, belum ada. Pak. Sudah ada, cuman kurang besar. Kurang besar. Nggih. Kurang keras, Pak. Slideshow, Pak. Model slideshow, Pak. Slideshow. Di slideshow. Oh iya, saya lupa. Ya, Pak, nggak apa-apa. Asal jangan lupain saya. Bella tidur. Wah, Bella, pancet aja. Udah ya? Bisa? Besar ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita mulai. Biar tidak terlalu lama dan memakan kuota yang cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKN di Buana Surabaya? Berjiwa Pancasila. PPKN di Buana Surabaya? Terima kasih masih ingat dengan yel-yel PPKN. Untuk yel-yel fakultas kita belum ada. Kalau Masih dulu proses, SKIP, Pak. ya, kalau Pembuatan, Pak, dulu kalau nggak SKIP salah, sekarang sudah bercerai menjadi FIS dan FIS belum mempunyai yel-yel. Ya. Apalagi kita kehilangan suatu leader untuk membuat yel-yel, almarhum Pak Atnure, ya kan. Baiklah, saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswiku yang cantik dan ganteng, ya, semoga tetap sehat selalu. Sebelumnya saya berterima kasih, ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak Dr. Iwayan Arsana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan workshop proposal skripsi. Saya berharap, ya, dengan workshop yang diberikan oleh Bapak Dr. Iwayan Arsana tadi bisa memotivasi, memberikan spirit semangat saudara, khususnya angkatan 2017 maupun angkatan 2016-15 yang belum memprogram skripsi, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai acuan, landasan dalam mengerjakan skripsi. Ingat, ini yang sering tuliskan Pak Suhari di soal-soal beliau. Wong temen bakal tinemu, wong tekun bakal tekan, wong tatak bakal tutup. Ini filosofi Jawa yang harus kita pegang teguh bersama karena maknanya betul-betul sungguh luar biasa. Orang yang tekun pasti bakal menemukan sesuatu, ya, dapat menggapai cita-citanya. Itu kalau tekun. Beda kalau orang yang tidak tekun, orang yang malas bimbingan proposal skripsi, maka hasilnya akan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang aktif, mandiri, kemudian disiplin dalam bimbingan skripsi. Apalagi saudara sekarang dimudahkan pembimbingan skripsi nanti, ya, memang ada luringnya, tetapi
lebih banyak kita mengedepankan daring karena situasi kondisi COVID yang semacam ini. Nanti beberapa waktu nanti akan saya share plotting apa namanya, pembimbing skripsi beserta siapa saja mahasiswa yang dibimbingnya, itu nanti akan saya share. Kemudian saya tambahkan informasi bahwasanya kalaupun fakultas kita menjadwalkan bimbingan skripsi mulai tanggal 11 ya, maka di PPKN kemarin di rapat dosen, Bapak Ibu dosen PKN sudah menyetujui bahwasanya kita memulai lebih awal untuk bimbingan proposal skripsi. Nanti komunikasinya tolong dijalin dengan baik, segera membentuk grup kelompok, nanti ada ketuanya, lah supaya tidak WA Bapak Ibu dosen secara bertubi-tubi, maka WA-nya nanti diwakili oleh ketua kelompok. Begitu ya, nanti ditentukan siapa ketuanya. Dan pembimbingan bisa dilakukan mulai tanggal 10 September 2020. 10 September 2020, saudara bisa janjian komunikasi awal dengan Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi. Baik, saudara sekalian, skripsi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dr. Wayan Arsana. Nanti kekurangannya nanti bisa saudara komunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Kita lanjut kepada kegiatan saudara yang kedua, yang ini juga ada pada semester 7 2017, yaitu pengenalan lapangan persekolahan atau yang dulu istilahnya kita kenal dengan magang. Nah, kalau dulu di angkatan sebelum 2017 ada magang 1, 2, dan 3. Ketika di angkatan saudara itu berubah nama menjadi PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Ada 1 dan 2. Bedanya apa? PLP 1 dan 2, saudara sudah mengalami PLP 1 hanya observasi di sekolahan, tapi di PLP 2 ini sebenarnya kalau kondisi normal saudara nanti akan terjun langsung mengajar di kelas sesungguhnya, di kelas-kelas mitra yang sudah bekerja sama dengan apa namanya UPPL kalau dulu, sekarang inkubator bisnis ya. Jadi kalau di masa-masa sebelum pandemi saudara praktek mengajar langsung ke sekolah mitra. Namun nanti di PLP 2 ini ada dua tahapan atau 2 kegiatan. Di PLP 2 ini yang merupakan gabungan dari magang 2 dan magang 3. Jadi di PLP 2 mohon dengarkan dengan baik. Di PLP 2 ini ada 2 kegiatan. Yang pertama saudara micro teaching atau per-teaching, ya, mengajar teman sendiri, satu kelompok ditemani dengan dosen pembimbing, ya. Kemudian praktek mengajar teman sendiri. Setelah itu nanti nanti kurang lebih sampai 8 kali pertemuan, saudara kita lihat apa namanya perkembangan kondisi COVID. Kalau nanti perkembangan kondisi COVID itu memungkinkan saudara terjun ke sekolah, nanti saudara terjun ke sekolah mitra yang sudah bekerja sama dengan Adibuana Surabaya. Namun kalau tidak, kondisinya tetap seperti ini, bahkan mungkin lebih parah, nanti kita tunggu informasi dari inkubator bisnis ya, atau yang dulu kita kenal dengan UPPL. Baiklah saudara, saya lanjutkan ya. Apa itu ruang lingkup PLP 2? Nih, PLP 2 ini merupakan lanjutan dari PLP 1. Jadi PLP 2 ini mahasiswa yang memprogram ke mata kuliah ini atau kegiatan ini harus lulus PLP 1.
Oleh karena itu, kemarin saudara ketika mendaftar PLP 2 harus disertai dengan rekomendasi dari Kaprodi. Ini supaya menyaring, supaya tidak ada mahasiswa yang PLP 1-nya tidak lulus, kemudian bisa lanjut ke PLP 2. Ada Pak seperti itu? Ada. Bahkan ada mahasiswa yang belum memprogram mata kuliah penelitian kuantitatif, metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif, sudah skripsi ini kan lucu, ya. Tapi yang namanya manusia ya, mungkin itu ada salah satu keteledoran yang ini semoga saja tidak akan terjadi selanjutnya. Jadi PLP 2 ini bisa saudara tempuh kalau sudah lulus PLP 1. Semuanya lulus enggak ini PLP 1-nya? Apa sudah cek transkrip atau KHS? PLP 1-nya sudah lulus? Lulus Pak, lulus. Alhamdulillah, saya yakin insya Allah di 2017 ini lulus super. Ya, tidak ada yang tinggal kecuali yang kata almarhum dulu MP3. Semoga tidak ada yang MP3 apalagi MP4 ya. Pak. Ya. Oke. Baik, jadi di PLP 2 ini ya, kegiatan ini pertama adalah pembelajaran micro teaching. Sebenarnya istilahnya hanya PLP 2 karena ada 2 tahapan. Pihak inkubator bisnis atau UPPL itu memberi kode PLP 2.1 yaitu micro teaching atau per teaching. Dan kegiatan kedua adalah pemantapan kompetensi akademik kependidikan di bidang studi melalui aktivitas di sekolah, meliputi semua tugas guru, baik tugas akademik maupun administrasi yang dinamakan PLP 2.2. Namun sebenarnya tidak ada yang namanya PLP 2.1. Ini hanya pengkodingan supaya saudara paham bahwa PLP 2 ini merupakan ada 2 bagian kegiatan ya. Jadi saudara nanti setelah micro teaching, kalau suasananya sudah tidak lagi pandemi seperti ini, bisa terjun ke sekolah asli. Ya, tidak hanya mengajar, saudara nanti ditugaskan untuk tugas akademik, administrasi guru dan bagaimana itu nanti didampingi oleh guru pendamping di sekolah masing-masing atau di sekolah mitra ya. Itu nanti kita tunggu informasi lebih lanjut dari pihak inkubator bisnis. Nah, apa saja aktivitas PLP 2? PLP 2 nanti aktivitasnya saudara workshop pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi PLP 2.1 yang saya katakan micro teaching atau per teaching tadi, saudara tidak hanya praktek mengajar dengan teman, praktek mengajar dengan dosen, tapi selain itu saudara juga nanti ditugasi untuk membuat perangkat yang termasuk ada RTP dan sebagainya. Itu nanti dijadikan workshop, diberi masukan dari dosen, tentunya saudara juga saling memberi masukan antara peserta bagaimana pembelajaran yang bagus pada saat ini. Nah, kemudian ada per teaching 8 kali ya, yang terbagi atas 4 kali simulasi pembelajaran luring dan 4 kali simulasi pembelajaran secara daring. Namun ini tidak harus ada luring ya. Kalau saudara nanti dosennya tidak mau, saya tidak mau luring karena pandemi seperti ini, saya maunya daring, tidak masalah. Nanti jadi ini kan patokan dari inkubator bisnis. Tapi nanti kalau dosen tidak berkenan luring, maka saudara cukup mengikuti dengan daring ya. Nanti saya akan di akhir nanti saya akan beritahu bagaimana kesepakatan Bapak Ibu dosen PKN tentang PLP 2 nanti ya. Yang selanjutnya micro teaching dengan menekankan pada salah satu aspek keterampilan mengajar, yaitu saudara nanti mengajar dengan mendatangkan siswa, namun tidak di sekolahan, siswanya yang didatangkan ke kampus. Ini sekali lagi juga melihat situasi kondisi. Kan kita berada di Surabaya, kalau nanti tidak ada siswa yang bisa kita pinjam untuk menjadi siswa di PLP 2 ini nanti, kita nunggu informasi lagi dari inkubator bisnis. Setelah itu selesai Pak? Belum. Setelah micro teaching ada yang namanya ujian atau evaluasi. Jadi
kita bersama-sama melihat rekaman video saudara ketika micro teaching, ada evaluasi. Ya, setelah evaluasi biasanya ujian. Ya. Ujian itu praktek mengajar lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang dirasa kurang dalam micro teaching. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Lanjut. Paham, Beban Pak. belajar PLP 2, ya, beban belajar PLP 2 ini 2 SKS dalam bentuk pembelajaran micro teaching, ya, 2 SKS. Pendaftaran ini sudah daftar semua ya, tidak ada yang tertinggal. Mohon kalau ada kakak angkatan yang belum tahu dan belum memprogram PLP, nanti diberitahu ya. Kita sifatnya PPKN gotong royong. Dengan gotong royong semua tertolong. Ya, kalau ada informasi satunya belum tahu, jangan pelit informasi selama informasi itu bermanfaat. Gitu ya, itu bedanya PKN dengan prodi yang lain. Tanggal 9 sampai 11 proses plotting. Nanti tanggal 11 saudara baru tahu siapa teman kelompoknya, siapa dosen pembimbingnya. Nanti komunikasi yang baik ya. Bila dosen tidak, tadi yang saya sampaikan, bila dosen tidak berkenan luring, maka saudara harus mengikuti. Bagaimana? Halo? Ada yang ditanyakan? Silakan. Mbak, lanjut. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Nah, syarat pendaftaran ini sudah ya. Ini kemarin saudara ada yang belum, kalau ada yang belum daftar, mohon segera daftar karena ini sudah tanggal 9, tanggal 11 plotting dilakukan. Tanggal pelaksanaan program PLP 2.1 sejatinya tanggal 14 September sampai 5 November dengan rincian tanggal 14 September pembekalan PLP 2.1. Hah? Mohon kalau nanti ada sesi tanya jawab sendiri, sekarang di mute dulu. Di mute dulu itunya. Tanggal 14 September 2020 ini pembekalan PLP 2 ya. Tanggal 16 sampai 19 pelaksanaan pembelajaran simulasi. Jadi nanti ada pengantar ya, kontrak PLP dengan dosen masing-masing itu tanggal 14. Nanti setelah itu terserah. Yang penting tanggal 16 sampai 19 itu saudara selesai micro teaching atau simulasi dan perekaman teaching tanggal 21 September sampai 3 November ini kita juga menunggu giliran jadwal dari inkubator bisnis dan melihat situasi kondisi. Kalau nanti membaik kondisi COVID-nya, maka saudara nanti diperkenankan membawa siswa ke kampus rekaman. Tapi kalau nanti belum membaik, belum ada izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, maka kita tunggu informasi lebih lanjut dari inkubator bisnis atau UPPL. Tanggal 4 sampai 5 November kegiatan ujian PLP 2. Nah, ini dikondisikan dengan dosen masing-masing. Lanjut, ini pelaksanaan PLP 2, tahap pembekalan. Tahap pembekalan kegiatan orientasi yang dipandu masing-masing dosen. Memberikan berbagai informasi tentang micro teaching, simulasi ajar atau simulasi konseling bagi mahasiswa bimbingan konseling ya, ini kita tidak perlu. Kemudian mahasiswa mengikuti workshop pengembangan perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Lanjut, simulasi kedua atau tahap kedua, mahasiswa melakukan kegiatan simulasi dengan dibimbing oleh dosen pembimbing dengan menampilkan 4 kali simulasi yang terbagi atas 2 kali simulasi secara pembelajaran luring dan 2 kali simulasi pembelajaran daring. Pak, boleh lebih dari itu? Silakan, nanti disepakati dengan dosen pembimbing. Kalau sudah di ranah ini, maka itu bisa saudara sepakati dengan dosen pembimbing. Tahap ketiga, dikarenakan masa COVID ini yang tadi saya sampaikan, micro teaching maupun micro counseling untuk PK ini dilakukan dengan menggunakan teman sebaya. Jadi nanti peserta didik kalau kondisi sudah bagus, saudara bisa nyewa, tapi kalau nanti memang tidak memungkinkan ya teman sebaya, saudara mengajar teman saudara sendiri. Ya. Melakukan simulasi ulang terutama bagi mahasiswa yang dianggap masih kurang. Jadi di PLP 2 ini ada simulasi ulang bagi mahasiswa yang
bagi mahasiswa yang micro teachingnya masih dirasa kurang, ini ada yang namanya simulasi ulang. Saya harapkan di PPKN tidak ada yang mengalami simulasi ulang supaya lancar ke PLP 2.2 atau praktek selanjutnya. Indikator penilaian PLP ini tentunya hasil workshop perencanaan pembelajaran. Ini workshop terutama saudara dalam menyusun perangkat pembelajaran, RPP terutama, kemudian pemilihan media dan strategi yang disesuaikan dengan materi ajar. Setelah itu, hasil perangkat itu bagaimana caranya supaya maksimal dipraktekkan melalui per-teaching. Jadi saya harapkan jangan seperti dulu-dulu perangkatnya atau RPP-nya mengusung tema bla 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 bla, tapi ketika praktek mengajar tidak dimunculkan yang ada di perangkat pembelajaran atau RPP. Jadi saudara tampil itu harus sesuai dengan apa yang saudara tulis di RPP. RPP merupakan rencana atau panduan saudara ketika mengajar, maka harus disesuaikan dengan RPP. Yang ketiga, hasil kegiatan micro teaching. Micro teachingnya tadi baik atau buruk atau kurang itu juga termasuk indikator penilaian, hasil ujian atau nilai ujian. Yang terakhir juga kehadiran, kedisiplinan dalam kegiatan bimbingan. Nanti bisa disepakati kalau daring, misalnya, ini contoh kecil saja, saudara calon guru, daring meskipun daring misalnya tidak boleh pakai kaos. Nah, itu kan salah satu bentuk dari penanaman nilai moral dalam guru. Yang nantinya nilai itu akan jumlahkan kemudian dibagi, ya, dibagi 4, itu menjadi nilai akhir, ya. Ini kalau dosen menginput nilai, sistem PLP sudah menghitung secara otomatis. Nah, rambu-rambunya ini, karena PLP merupakan praktek mengajar, mini praktek mengajar, maka waktu yang saudara butuhkan dalam setiap praktek mengajar hanya diberi waktu 10 menit melalui daring. Boleh kirim lewat WA, diskusi lewat Zoom, Google, nanti itu disepakati dengan dosen pembimbing. Ini rambu-rambu yang saya katakan ini kesepakatan hasil dari dosen-dosen PPKN, ya. Jadi saudara sekarang pilih materi mana yang akan saudara gunakan untuk praktek PLP 2 atau micro teaching. Ya, saya harap semuanya dicoba. Misalnya 2 SMP, nanti 2 pertemuan lagi atau 2 tampilan lagi SMA, supaya nanti ketika saudara bekerja atau PLP 2.2 saudara tidak kaget. Nanti perangkat dulu simulasi saya belajar SMP, ternyata waktu PLP 2.2 saya ditempatkan di SMA. Jadi kalau dulu saya waktu membimbing itu 2 pertemuan SMP menggunakan materi SMP, 2 pertemuan menggunakan materi SMA. Ini menyiasati supaya nanti kita sudah siap ditempatkan di sekolah SMP atau SMA. Yang kedua, video 1. Nanti disepakati juga dengan dosen pembimbing, keterampilan membuka kegiatan belajar mengajar. Ini juga perlu ditekankan, tidak hanya menyapa halo bagaimana kabarnya, tapi keterampilan membuka kegiatan belajar mengajar ini keterampilan yang diarahkan bagaimana membuka pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Jadi memancing pengetahuan siswa. Ini juga belum harus ditanamkan pada diri saudara, belum banyak yang bisa seperti itu, ya. Video 2. Keterampilan menyampaikan kegiatan inti, kegiatan belajar mengajar. Jadi, keterampilan yang kedua setelah membuka, bagaimana cara saudara membuka inti pembelajaran atau menyampaikan materi ajar. Biasanya guru akan lebih tenang, lebih santai dalam menyampaikan materi pembelajaran, bahkan mungkin bisa bereksplorasi, itu ketika kalau guru betul-betul menguasai materi ajar. Tapi kalau tidak menguasai materi ajar, cenderung guru itu hanya mengikuti PPT, ya, atau membaca PPT. Itu
Jadi jangan sampai itu terjadi pada diri saudara. Saudara harus betul-betul mempersiapkan diri, minimal saudara menguasai materi ajar yang saudara akan tampilkan atau akan saudara sampaikan. Video yang ketiga, menutup. Nah, menutup di sini kita bagi menjadi 3. Ada bagaimana cara guru menyimpulkan materi, bagaimana guru melakukan refleksi pembelajaran, dan bagaimana guru memberikan evaluasi pembelajaran bagi peserta didiknya. Ini penting, ini merupakan keterampilan guru dalam mengajar yang ini merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh calon guru, khususnya guru PPKN. Yang terakhir, video 4, video pembelajaran lengkap. Jadi nanti ini kesepakatan kami guru-guru dosen-dosen PPKN, kalau memang tidak memungkinkan luring, nanti via WA, nanti saudara cari tempat di rumah yang sepi, kemudian coba di video sendiri, kemudian dikirimkan ke dosen. Begitu juga dengan perangkat, nanti disepakati dengan Bapak Ibu dosen. Kalau luring ya syukur-syukur, alhamdulillah bisa luring, tetapi saya mohon ya, meskipun dosen mengizinkan atau berkenan luring, tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga, ya, memakai masker, ya, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Setelah selesai ya pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke rumah tetangga, gitu ya. Yang terakhir, catatan penting, ini kemarin titipan dari Bapak Ibu dosen, ya, harapannya calon-calon guru PPK ini penguasaan materinya harus baik. Ya, penguasaan materi supaya baik bagaimana? Saudara nanti bisa pinjam, syukur-syukur beli buku paket PPKN saudara, famili, kerabat, handetolan yang SMP maupun SMA. Kalau SMK Pak, boleh SMK. Saudara pelajari kira-kira materi-materi apa saja yang muncul di tingkatan-tingkatan SMP dan SMA maupun SMK. Ya. Cuci tangan yang bersih dan pakai sabun, disampaikan terima kasih dan matur nuwun. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Siap, terima kasih Pak Hartono. Ya, silakan. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang penting nanti kesepakatan dengan dosen pembimbing. Mas Pandu, saya minta tolong untuk dikirim itunya di kolom komentar. Dikirim absensinya, link absensi. Ini perlu saya buatkan link absensi melalui Mas Pandu ini. Nanti barangkali ada kendala, nanti saya lihat apakah saudara mengikuti workshop ini atau tidak. Kalau tidak mengikuti, beno. MP3, ya Mas Galih, MP3 mau enggak MP3? Oh, tidak Pak. Mas Galih, Pak. Mas Galih. Oke, ada enggak yang ingin ditanyakan? Ada Pak, saya Pak Riza Pak. Oh, silakan Mbak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya menanyakan untuk yang kelompok itu apa kelompoknya itu dibuatkan dari prodi apa kita menentukan sendiri Pak untuk kelompoknya? Dari situ aja. Jadi untuk kelompok PLP, saudara tidak perlu repot-repot untuk mencari kelompok, karena seperti halnya proposal skripsi, kelompok PLP nanti akan melalui sistem. Ya, langsung melalui sistem nanti saudara bisa lihat, atau nanti saya share melalui WA Pilar itu ya. Jadi bisa dikatakan dari prodi juga ya. Nanti yang voting kelompok dari prodi. Ada lagi? Selamat bergabung Pak Suyono SOS MPD, helpdesk-nya PPG, semoga sehat selalu. Amin. Ada lagi? Halo, ada lagi Mas yang Pandu. bertanya? Halo Mas Pandu.
Kali gimana, kamu sudah paham apa belum? Pak, boleh itu Pak, request. Silakan. Mau minta itu loh Pak, materi sama ini Pak, yang PPT barusan ini Pak. Kalau misalnya lupa kan bisa dibuka lagi Pak. Wah, bagus sekali, brilian, cerdas. Nanti akan saya share di grup Pilar.